Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar mitra Birawa? What's up, what's down ya? Hablum minallah, hablum minanas. Oke. Di kesempatan kali ini ya sudah hadir juga Tama seperti biasa dong. Kita bakal ngobrol seputar UMKM yang ada di Batang. Di mana lagi kalau bukan di podcast Bincang Batang. Oke, di podcast Bincang Batang spesial UMKM kali ini adalah kerjasama antara Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Baik, udah ada siapa sih yang kali ini bakal kita ajak ngobrol ya seputar UMKM. Tentunya ini adalah salah satu pelaku UMKM. Pelaku kayak itu aja ya, kayak ada si divisi. Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Batang yang dimana produknya bisa kita saksikan di galeri Instagramnya sangat luar biasa, sangat banyak banget dan unik-unik. Nah, langsung aja deh kita kenalan sama yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Mas Bejo. Selamat pagi Mas. Lepas aja Mas ya. Lepas aja dong. Ya. Kita udah jaga jarak kok. Oke. Mas Bejo ini owner dari BJO Furfest. Oke, nah apa sih sebenarnya BJO Furfest itu ya? Kita akan ulik lebih dalam. Oke, Mas langsung dulu deh. Mas Bejo ini BJO Furfest ini apa? Silakan bisa dikenalkan dulu kepada mitra Birawa yang mungkin penasaran gitu. Oh ya, BJO Furfest itu kalau dari nama itu ya mungkin saya ambil dari nama saya sendiri. Iya. BJO. Kalau Furfest itu sebenarnya singkatan dari Furniture Fest Indonesia. Oh gitu. Singkat dari Furfest gitu. Furfest, ya. Awalnya Tama juga nggak tahu ini Furfest apa gitu ya. Terus tadi ada resin ya. Ada resin. Resin juga apa gitu. Nah setelah cari tahu di Instagramnya, oh ternyata produk-produk yang sangat unik ya dan kayaknya udah luar biasa. Unik-unik hasilnya. Oke ya. Oke, kita bakal ulik lebih lanjut lagi. Sebenarnya mulai kapan ini Mas Bejo ini apa ya menggeluti dunia Furfest atau dunia kayu? Ini dari 2016 Mas. Ini memang sebenarnya ini memang kayu semua. Kayu semua. Spesialisasinya kayu. Spesial kayu. Sama kombinasi epoxy resin. Oke, resin itu apa sih Mas? Buat yang belum tahu, Tama juga belum tahu sih. Apa ya? Resin itu kayak jenis cairan yang kalau mungkin yang saya baca-baca di Google ya Mas. Karena saya juga nggak buat resin sendiri. Yang beli. Resin itu dari getah. Getah. Yang diolah menjadi kayak bahan cair. Jadi ada dua unsur resin itu, ada epoxy resin dan hardener. Hardener itu sebagai pengeras. Jadi kayak kalau misal dilelehin, yang kedua unsur itu dicampur jadi padat seperti kaca. Oh gitu. Getahnya getah apa Mas? Getah dari pohon yang saya sendiri kurang paham. Nanti tak gitu. lagi Mas. Oh siap. Oke, jadi apa namanya? Dari getah yang disambut dengan bahan-bahan yang lain. Iya. Ketika nanti dikeringkan itu keras menjadi kayak kaca. Tak kira juga awalnya itu kaca, tapi resin. Nah, itu resin itu apa ya? Ternyata seperti itu. Oke. Usaha sejak 2016. Awalnya gimana Mas? Kok bisa menciptakan? Sebelumnya memang sudah bergelut di bidang perkayuan atau bagaimana atau karena yang sudah bergelut di perkayuan itu bapak saya Mas. Oh gitu. Tetap aja turun-temurun ya. Ya mungkin turun-temurun. Jadi dulu masih kuliah di Semarang, lihat limbah-limbah dari yang dibuat bapak saya itu kan. Bapak saya itu buatnya meja kursi. Oh gitu. Lemari gitu kan. Limbah-limbahnya itu banyak yang nggak kepake Mas. Betul. Malah dibuat kayu bakar. Nah itu dari situ kan tak manfaatkan ya. Emang dari dulu seneng sih Mas sama kerajinan-kerajinan dari kecil. Tak susun jadi lukisan awalnya. Oh gitu. Tak buat pajangan di kos-kosan di Semarang. Jadi berawal dari limbah itu sendiri. Nah terus mungkin awalnya tak bikin tas kayak gini. Tas kayak gini. Kok ternyata ada yang minat gitu loh. Ada yang minat, tak bikin lagi, tak bikin sandal juga.
Lihat kalau sekarang mulai tak kombinasi sama resin. Awalnya dulu masih belajar resin full kayu. Awalnya masih full kayu, terus sekarang sudah kombinasi sama resin. Oke. Dan belajarnya resin pun saya otodidak loh mas. Otodidak. Ya namanya dari kecil udah kenal sama kayu, terus tinggal memadukan dengan bahan lain, mungkin agak otodidak. Percayalah ya, dari kecil mainannya kayu, dari jebol itu orang tuanya bikin meja, kursi. Nah dia daripada main sama kemana-mana sama yang lain, udah di sini aja dolanan itu. Dolanan kayu bekas atau apa. Nah, di sana mas, dolanannya orang tak gawe ngene. Tapi tak buat kayak pedang-pedangan gitu loh. Ya, itu dari hal kecil itu ya muncul jiwa seni yang kemudian bikin sendiri ya, melihat memang banyak limbah-limbah kayu yang daripada dibakar gitu kan. Nah, ya. Ya kalau memang nggak bisa dimanfaat untuk apa-apa ya udah dibakar buat bahan bakar aja. Nah kalau yang masih bisa dimanfaatkan kayak tadi lukisan, berarti awal bikin lukisan itu tahun berapa mas? Tahun 2016 itu. Coba-coba itu. Coba-coba ya, awalnya kan memang kayak saya seneng gambar mas, saya seneng gambar dan kelihatan banget nih Mas Bejo ini orang seni ya, kelihatan dari style juga kan. Kemarin sama lihat di profilnya, wah ini orang seni, asik nih. terus pada saat kuliah kan tetap cita-citanya, misal dari jurusan saya kan berarti menjurusnya kalau arsitek gitu. Di teknik sipil, konstruksi gitu kan. Ini konstruksi beda, konstruksi kayu. Dulu ada cita-cita mas di situ mas. Ya kadang cita-cita itu karena kita nggak tahu mas ya kedepannya mau apa. Jadi kadang cita-cita itu ya pengen yang seindah-indah lah, setinggi-tingginya cita-citanya. Tapi realita di lapangan beda lagi. Tapi bersyukur sih mas, sekarang ternyata memang pekerjaan seperti ini yang saya senangi. Soulnya dapat. Terus juga lebih ngerasa ya ini memang dari hati dan memang dari kecil bergelut dengan yang namanya kayu gitu kan. Iya. Jadi saya berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang menolak saya dulu. coba kalau diterima paling nggak bisa bikin kayak gini ya. Mungkin nggak ada kerajinan dari BCO. Iya, nggak kita undang ke sini juga. Ngapain juga ya. Oke, nah sejak kapan mas untuk mulai, artinya kalau pembuatan dari sejak 2016, artinya benar-benar kegiatan Mas Bejo ini atau usaha ini benar-benar dilakukan untuk mendulang profit mas? Ya kalau misal kayak 2016 sampai saya lulus kuliah 2017 mas. Berarti mulai 2017 itu udah mulai bikin sandal sama tas. Oke. Terus udah mulai ada beberapa yang beli nih. Saya pasarkan di online, di Instagram, Facebook gitu. Terus kok lumayan, maksudnya kayak respon dari masyarakat tuh lumayan. Mungkin penasaran ya mas, karena betul. Barang baru, mainan baru, namanya mainan baru itu pasti digandrung nih ya. Apalagi kalau macamnya beda sama yang lain gitu kan mas. Iya. Oke. Jadi sejak ada minat itu langsung, artinya fokus beneran bikin ini 2017 ya. Mulai fokus kan tak bawa ke Jogja mas. Tak bawa ke Jogja, tak mulai tempatnya kayaknya. Iya, tempatnya. Iya. Mulai tak sampel-sampelin di toko-toko kerajinan itu. Niatnya kan buat souvenir turis-turis nih. Iya, walaupun dianggap sebagai ini oleh-oleh khas Jogja, tapi untuk awal-awal it's okay lah. Nah, tapi kan setelah punya produk sendiri, punya brand sendiri kan. Iya. Udah itu mas, udah perizinan ataupun haki. Udah mas. Udah. Masih proses. Oh masih proses. Disperindak yang ngurus. Iya. Bilang aja sama yang depan ya. Biar cepet, bro. Biar cepet di haki. nunggu 2 tahun katanya. Nunggu 2 tahun. Baru itu. Diajuin tahun sertifikat. Diajuin tahun 2020 awal. 2022 lah ya. Oke, ya semoga bisa cepet aja lah ya, karena daripada nanti dicaplok orang lain. Nah, kenapa muncul ide bikin, kan awalnya bikin lukisan tuh, karena memang suka ngelukis, kayak suka gambar. Terus kenapa muncul ide bikin yang lain deh? Jangan hanya lukisan, atau misalnya di sini ada produk-produk yang lain gitu.
Mas, kayak misal tas ini kan biasanya saya lihat ini kan lebih condong ke tas wanita ya Mas. Saya tuh seneng kayak fashion wanita itu unik-unik itu Mas. Oh iya. Pas lihat kelihatan detailnya itu. Pas lihat kayak cewek nyangklong tas yang kayak kotak-kotak itu kan ya, tertarik. Biasanya kan dibikin dari kulit dan lain-lain. Tak pikir dari kayu kayaknya bagus juga. Oke, kalau orang lain ngelihat cewek cantik jalan itu ngelihatnya wajahnya, dia tasnya. Ya, fokusnya gimana kalau tasnya kayak kayu ya. Dulu pertama bikin tuh tak pakai sendiri Mas. Oh gitu, tas cewek ini. Ya, cuman kalau agak besar jadi cowok. Oh iya. Karena tak dulu bikin yang tas punggung juga. Oh, tas punggung juga pakai kayu. Nggak berat Mas? Enggak sih Mas, ini juga nggak berat. Kalau kecil sih iya. Kalau tas punggung full kayu atau? Full kayu. Full kayu. Full kayu, cuman dalamannya tetap pakai kulit sama. Jadi kayak pakai kayu, kayak gendong kayu. Itu diketawain saya Mas, diketawain sama orang banyak. Oke. Kan kalau misal mungkin uji mentalitas, uji kualitas, uji mentalitas itu tak pakai sendiri dulu. Kalau misal tak pakai, kok respon orang-orang nggak bagus, ya awalnya nggak bagus soalnya. Iya, karena hal baru itu condongnya wah kok aneh-aneh ini. Iya. Ya bikin aneh doang. Tapi kan di sisi lain keunikan orang yang memandang itu sebagai seni, wah ini unik ini, bisa jadi tren baru ini. Apalagi kalau tahu ini menggunakan bahan kayu dan kayunya kebanyakan kayu-kayu yang sudah nggak dipakai kan, limbah daripada dibuang gitu kan. Nah, ya persepsi orang itulah yang penting, itu kita yakin Mas, kita pakai itu keren. Ya walaupun orang lain, yang penting kita yakin lah ya. Kita aja nggak yakin, mau gimana mau bikin orang yakin. Nah. Tapi ya Mas, semenjak ini kan sudah mulai tak kombinasi sama resin itu lebih menarik sih Mas. Iya betul, karena ada kayak unsur kayak kaca gitu ya, walaupun ini bukan kaca bro ya, ini tuh resin ya. Tadi resin udah dijelaskan di awal ya, bisa kamu resum di ke belakang. Dan ini loh Mas, ini dari produk satu dengan yang lainnya itu nggak bakal ada yang sama. Nggak bakal yang sama, walaupun bentuknya sama tapi tetap detailnya tetap motif-motifnya sama. Kayak yang ini kan, ini dibikin handmade asli. Jadi saya sendiri yang bikin, nggak bisa kalau misal buat bikin persis kayak gini lagi. Oh gitu. Jadi itu alasannya kenapa produknya nggak sama, karena kalau bikin yang satu dan satunya itu nggak bisa sama, jadi beda. Itulah alibi dari Mas Bejo. Awal mula bisnis gimana Mas? Cerita dong. Awalnya susah nggak nyari kayunya gitu, atau ya gimana lah awalnya? Kalau bahan baku nggak susah Mas, karena Batang kan emang tempatnya kayu. Apalagi Subah ya. Wah, tuh cuman kayu. Yang agak susah tuh pemasaran di awal. Pemasaran di awal kan memperkenalkan sandal kok pakai kayu, terus tas pakai kayu, kayak mulai kalau mungkin terus meja yang resin itu Mas. Kan umumnya kan saya tuh bikin, umumnya orang-orang cari kayu tuh yang bagus ya Mas, yang kualitas bagus lah. Saya malah cari kayu yang rusak. Kayu yang rusak. Ya ini kan kayak yang nampan ini kan kayu-kayu rusak, terus tak cor pakai resin. Oke. Alasannya nyari yang murah atau nyari yang gimana Mas? Justru ketika saya nyarinya yang susah malah lebih mahal Mas. Oh gitu. Oke. Jadi yang dibeli memang kayu-kayu yang rusak seperti itu. Ya? Nah itu untuk pemasarannya sendiri kan, kalau awalnya dari teman-teman Mas. Yang agak susah sih pemasaran, memperkenalkan ini. Cuman kalau misalnya udah tahu ya lumayan. Lah yang beli pertama ya teman-teman pastinya. Itu karena simpati atau memang karena pengen kan ya? Ya mudah-mudahan karena pengen. Ya awalnya mungkin simpati, oke lah ini punya teman, tapi lama kelamaan kok bagus juga, jadi tren gitu kan, akhirnya ketagihan gitu. Nah untuk pemasarannya sendiri saat ini nih Mas, sudah sampai mana aja nih Mas? Kalau yang rutin saya kirim di Jogja Mas. Rutin bro? Berapa? Rutin kan berarti terus berapa? Oh iya. Berapa ya, terus. Bulan sekali atau? Sebulan sekali. Sebulan sekali kirim ke Jalan Malioboro itu. Oh memang udah ada kayak apa?
store di sana atau? Iya, store Mas. Udah bikin store di sana? Enggak, maksudnya store ke toko. Store ke toko. Kirain udah buka sendiri ke sana ya. Oke. Jadi memang udah kerjasama udah. Iya, kerjasama. Kapan tuh Mas? Sejak 2018 ya. Oke, kalau dengar BJO Furfest ini atau Bejo ini apalagi bilangnya Jogja itu keinget berdiri sejak miring gitu Mas. Bejo berdiri sejak miring. Berdiri sejak miring. Ya kalau udah berdiri kan berdiri. Berdirinya sejak miring. Makanya itu tempatnya. Itu berdiri. Kalau dengar Mas Bejo terus ngobrol soal Jogja itu keinget banget sama sana. Jadi sampai berapa kiriman itu Mas? Sekali kirim itu berapa ton atau berapa produk sebenarnya biasanya? Kalau untuk produk sendiri yang di Jogja itu kan produk tas kayunya sama terus sandal sama jam dinding. Oke, kenapa sih kok nggak dikasih brand BJO Furfest? Ada Mas. Ada. Oh di depan. Ada. Oh iya. Gak lihatnya sandalnya sih. Oh ya, kalau itu emang susah soalnya kan pakai resin. Jadi jadi mungkin kedepannya memang mau tak bikin brand di itunya. Di sininya Mas. Di apa namanya? Di sini. Cepetnya. Aman di situ ya. Oke. Jadi ini sudah memang banyak pasar selain di Jogja. Kirim kemana lagi Mas? Kalau di Bali. Ini masih COVID ini kan masih berhenti Mas. Tapi sebelum itu rutin cuman nggak sebanyak di Jogja. Soalnya kan karena faktor jarak juga. Ongkir lah gampangnya. Ongkir nggak usah bilang jarak, ongkir ya. Jadi kayak mau menawarkan ke toko-toko kerajinan di Jogja juga belum berani karena kapasitas produksi mungkin belum. Oh gitu. Masih berusaha pengembangan terus. Nah, kalau sekarang yang di BJO Furfest sendiri ada berapa personil Mas untuk mengerjakan produk-produk ini? Nggak menentu sih Mas. Oh nggak menentu. Kalau gimana tuh? Biasanya sistemnya? Kan jadi saya ngerekrut teman-teman sendiri. Kan juga ada komunitas Mas di rumah, komunitas kayak namanya Kembar Art. Itu kan komunitas pelaku kerajinan sama seni rupa. Nah itu biasanya kalau misal bikin itu teman-teman tak ajak buat bikin sandal, bikin tas. Cuman kalau misal pas udah kekirim terus order masih sepi gitu kan, jadi nggak bikin rutin terus. Soalnya produknya juga banyak Mas. Kalau ini memang berusaha membuat fokus ke furniturnya. Sama home decor. Berarti istilahnya kalau ada orderan baru bikin terus nggak rutin tiap hari. Yang rutin ada sekitar tadinya 5 anak Mas. 5 anak. Tapi semenjak COVID ini kan karena daerah-daerah wisata yang tak supply barangnya ini tutup. Tutup. Nah itu jadi ya mungkin diberhentikan dulu. Ya. Kalau lewat online Mas? Lewat online gimana nih Mas penjualan dari secara online? Kan tadi lewat Instagram, Facebook. Kalau Instagramnya keren bro, dilihat aja ya BJO Furfest. Itu banyak ada model-modelnya juga. Iya Mas. Yeah. Itu gimana? Secara kan bisa jadi alternatif untuk ngejual produknya. Ini ya di online itu lumayan sih Mas, di Instagram sama di Facebook lumayan. Yang rame itu sandal sama tasnya. Sandal sama tas. Sama jam. Jam ya, keren juga jamnya. Itu kelihatan banget bahwa itu pakai kayu rusak, kayu limbah. Tapi ditata demikian rupa dengan detail yang sangat luar biasa, menciptakan hasil yang keren bro ya. Oke, jadi Mitra Biro ini adalah program kerjasama Disprindakop dan UKM Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang guna mengangkat produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Batang untuk menuju 1000 wirausaha baru. Ini termasuk wirausaha baru nih kayaknya, karena baru mulai 2016 dan 17 lah, fokusnya 17 itu ya. Oke, kalau untuk kirim ke luar kota selain supply ke Jogja dan Bali,
kirim keluar kota pesanan kemana aja Mas yang pernah? Oh kalau pesanan yang orderan dari Instagram itu ya Jakarta, pernah, Makassar pernah. Ois. Ya mungkin nasional. Enggak, maksudnya orang ketang siji-siji. Iya. Ya yang penting kita udah kirim ke Makassar, ya walaupun satu, yang penting udah kirim ke sana. Ke Malaysia ya kan? Udah. Malaysia udah bro ya. Jangan-jangan itu. Paling kan orang order, terus kirimnya kan ya paling cuman order 5. Iya. Belum ekspor sih Mas, belum. Belum ya. Kalau ekspor mungkin kan